Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, ini edisi khusus. Kita kedatangan tamu nih. Ada ya kalau dibilang tamu spesial, mungkin di atasnya lah kali ya. Karena ada orang Jambi berkiprah di Jakarta, Pak. Dan hari ini balik kampung. Udah lama nggak pulang. Udah lama nggak pulang. Nah, beliau adalah saya panggil abang lah ya, karena orang Jambi nih ceritanya nih. Adalah Bang Dodi Haryanto. Beliau adalah Sekretaris Jenderal KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dan ada sebagai posisi Sekjen untuk pengurus pusat ya namanya ya. Pengurus pusat. Nah, beliau ini adalah orang Jambi pemirsa, dan hari ini kebetulan ada di Jambi, makanya kita jamu di Depati Coffee ini. Selamat datang di Jambi, Bang. Terima kasih, Bang. Bisa silaturahmi di sini. Amin. Tentunya tidak mungkin nggak ada urusan ya, pasti ada urusan karena sangat dekat sekali nih hari ini dengan tanggal 1 Mei. Emang ada agenda ya, Bang? Kita memang ada agenda. Ada ya? Ada agenda kita di sini. Oke, sih. Kayaknya belum mau bocor di awal nih agenda apa ya? Belum. Nanti. Belum. Kita masih menunggu. Masih menunggu. Baik. Terima kasih Bang Dedi udah mau mampir. Ya, kita nanti ngobrol aja, Bang. Ngobrol, mudah-mudahan bocoran tadi bisa dapat sehingga May Day tanggal 1 Mei besok Jambi kalau memang ada yang harus disuarakan bisa disuarakan. Oke, izin Bang ya. Terima kasih Bang udah mampir. Ini juga hadir. Nah, ini kayaknya kakak beradik nih. Satu Bang Dedi Haryanto, satu dia lagi Bang Dodi Haryanto. Dodi Haryanto. Iya. Dodi Haryanto. Jadi apa memang sebuah kebetulan atau memang adik beradik nih, Bang? Berdulur. Oke. Bang Dodi Haryanto ini adalah PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat, Bang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abang sengaja kami undang dampingin beliau, Bang. Ini ada orang Jambi yang sudah berkiprah di Jakarta. Luar biasa. Dan hari ini pulang ke Jambi, saya yakin mungkin nggak ada isu yang dibawa, nggak ada cerita yang nggak dibawa untuk Jambi nih. Kita tunggu nih. Kita tunggu, Bang ya. Tunggu, ya. Oke. Terima kasih Bang Dodi udah mampir di Depati Coffee. Dan ada satu lagi pemirsa yang nggak tahu lah saya nih. Sepertinya emang ada keterkaitan. Bang Dedi ini berkiprah tentang ketenagakerjaan. Nah, ini ada satu lagi Pak John Kennedy. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jambi. Nah, emang udah jodoh kali ya ketemu hari ini kita di sini. Oke, Pak John Kennedy, apa kabar? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini entahlah sebuah kebetulan atau sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa bertemu di sini, Bang. Dan kebetulan juga tanggal 1 Mei udah sangat dekat. Tentunya nih sayang kalau kita nggak obrolin di kafe ini. Nah, mungkin ke Bang Dedi dulu deh, Bang. Apa sih, Bang, yang paling santer di Jakarta itu terkait dengan ketenagakerjaan, Bang? Atau memang itu ada juga di Jambi, atau mungkin Jambi ini nggak pernah dihitung di Jakarta, Bang? Baik, Bang Desi, terima kasih. Jadi ketika kita bicara ketenagakerjaan ini memang saya pertama kali mengucapkan selamat Hari Buruh sebenarnya kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia karena 1 Mei besok kan menjadi Hari Buruh Sedunia. Tapi memang tantangan dunia ketenagakerjaan hari ini kita sama-sama ketahui itu. Kalau di Jakarta itu memang di sektor padat karya yang sedang bermasalah. Oke. Banyak PHK. Nah, ini yang menjadi problem hari ini di nasional, bahwa kemudian misalnya ada juga kita sama-sama dengar ini pertarungan ekonomi, perang tarif ini juga ada dampaknya. Nah, tapi kita berharap ke depan itu sebenarnya untuk anak-anak muda dunia ketenagakerjaan ini kan kita berharap pemerintah sebenarnya kita harapkan itu bisa buka investasi lapangan pekerjaan. Cuma memang sampai hari ini memang masih sulit. Harapan kita itu memang pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan. Apalagi tantangan digital ini memang menjadi tantangan yang tidak mungkin kita elakkan. Kita harus hadapi nih dunia digital ini. Nah, kita berharap itu pemerintah membuka
BLK yang berbasis digital untuk menghadapi Oke. tantangan. Karena anak-anak muda sekarang, kemarin kan kita dengar itu anak-anak muda Indonesia gelap katanya kan, Ya. saatnya kabur. Ini kan bentuk kritik anak-anak muda sekarang karena melihat dunia tenaga kerjaan yang memang tidak baik-baik saja sampai hari ini. Tentu kita berharap pemerintah merespon ini tentu dengan positif ya Mas Dani. Betul. Bahwa tidak boleh kemudian ada pemerintah bilang ya silakan aja mau keluar. Tidak macam itu juga. Kita harus merespon itu dengan baik. Bagaimana pemerintah, harapan kita adalah membuka lapangan pekerjaan yang berbasis digital, lalu membuat BLK itu harapan kita, tantangan hari ini. Oke. Kalau yang selain dari itu Bang, yang terkait dengan, kan kalau cerita ketenaga kerjaan, cerita buruh itu kan nggak lari dari upah, nggak lari dari hak-hak, kemudian nggak lari dari apa yang menjamin mereka sehingga mereka itu nyaman dalam bekerja. Tapi itu juga menjadi isu di nasional Bang. Sebenarnya memang kalau upah itu hari ini secara regulasi sebenarnya sudah cukup baik. Bahwa Oke. kemudian ada hal-hal yang lain untuk bagaimana meringankan pekerja buruh ini, sebenarnya kan ada juga program pemerintah hari ini terkait dengan perumahan sebenarnya. Perumahan ini juga kan kita berharap banyak nih gebet locknya rumah hari ini, perumahan ini banyak buruh tidak punya rumah karena ada persoalan-persoalan BI checkingnya. Kita berharap buruh punya rumahnya tidak jauh dari pabrik, ini kan bisa menekan cost labornya pekerja buruh. Jadi tidak hanya upah saja sebenarnya, bahwa upah itu masih bagian dari masalah, betul. Tapi secara regulasi sebenarnya upah itu sudah cukup baik Pak. Tinggal kita mungkin struktur skala upahnya kita buat bagaimana buruh itu untuk membedakan 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Jadi kita berharap rumah kepada pekerja buruh ini betul-betul bisa direalisasikan. Nah kita berharap juga di Jambi itu ini kan program pemerintahan Prabowo hari ini selain soal ada pendidikan, ada kemudian perumahan-perumahan. Nah kita berharap di Jambi juga bisa mendapatkan perumahan untuk pekerja buruh. Kita berharap itu sebenarnya. Berarti sudah isu nasional itu sebenarnya hampir rata ya terjadi di daerah ya Bang ya. Nah, pengen tahu juga nih dengan Pak John Kennedy, karena ini sangat terkait. Ada ketenaga kerjaan, ada buruh, pasti ada yang pemberi pekerjaan. Nah, dalam konteks ini pemberi pekerjaan itu adalah para pengusaha, dan Pak John Kennedy sebagai asosiasi dan sebagai ketua lagi yang membidangi atau menaungi pengusaha-pengusaha yang ada di Jambi. Nah, Pak, yang disampaikan oleh Bang Dedi tadi pasti sangat terkait dong. Persoalan-persoalan upah, persoalan-persoalan kesejahteraan, persoalan-persoalan hak-hak buruh itu secara regulasinya udah baik. Nah, secara implementasinya gimana Pak dari kacamata pengusaha nih? Oke, baik, terima kasih Bang Desi yang sudah memberi kesempatan pada kami untuk berdialog atau program orasi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini berkesan buat kita semua yang ada di sini, mobil khusus, karena Pak Sekjen kita ini jarang kita ketemu. Ya. Kebetulan beliau ada di Jambi, kita berdialog. Mudah-mudahan dialog interaksi tentang keterkaitan ketenaga kerja ini menjadikan semacam masukan bagi kita, terutama pengusaha dan tenaga kerja yang ada di Jambi. Nah, cerita tentang tenaga kerja, benar apa yang disampaikan oleh Bang Dedi tadi, bahwa kos yang terkait dengan operasional itu ada ibarat pedang mata dua gitu. Satu sisi perusahaan menginginkan kos operasional rendah. Di sisi lain pekerja juga berharap dalam dia mendapatkan upah, biaya yang dikeluarkan dari pekerja itu tidak terlalu banyak. Artinya tidak melebihi daripada pendapatan. Nah, satu contoh tadi sedikit menyinggung masalah perumahan. Memang betul itu. Kalau memang karyawan itu rumahnya tidak berjauhan dari tempat, katakanlah industri ya, kita bicara industri atau kebun, tidak jauh. Nah, ini kan dapat mengurangi biaya operasional atau biaya transportasi. Nah, dengan adanya seperti ini dia bisa safety terhadap pendapatan. Nah, ini salah satu langkah yang bagaimana kita mencoba untuk membuat seperti itu. Tapi kita kalau perusahaan-perusahaan perkebunan rata-rata manajemen perkebunan itu sudah berupaya untuk mengset daripada lokasi-lokasi tempat kerja dan di mana
kalau di kita ini kalau perkebunan itu lebih kenal dengan distrik. Ya, Nah, di distrik itu misal distrik 1, distrik 2 itu ada perumahan di mana karyawan bekerja ditempatkan. Kalau satu distrik itu rata-rata 500 hektar itu minimal. Nah, kalau memang seumpama kita buatkan dia tinggal di distrik 1, dia bekerja di distrik 4. Nah, ini kan merepotkan. juga, betul. Kacau kan ini. Nah, tadi disinggungan ini sangat bagus sekali. Itu terkait dengan masalah operasional. Nah, kemudian kita para pengusaha ini mencoba bagaimana kolaborasi antara pengusaha dengan pekerja ini saling bekerja sama gitu, mengangkat nama baik dalam kaitan pertumbuhan perekonomian. Kalau memang suatu usaha itu maju, itu otomatis itu karyawan akan sejahtera. Oke. Tapi kalau misal seumpama perusahaan itu banyaklah kos operasionalnya ada pendapatan, ya jangan diharap karyawan itu bisa sejahtera. Nah, inilah langkah-langkah inilah kami mencoba membuat semacam katakanlah semacam aturan bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang harmonis. Oke. Karena dengan suasana yang harmonis ini dapat memberikan suatu wacana ke depan kita akan lebih baik. Nah, kalaulah misalkan seumpama di dalam satu perusahaan itu banyak permasalahan, banyak sesuatu yang mungkin yang harus kita selesaikan, gimana mungkin manajemen bisa memikirkan peningkatan produksi yang ada di usahanya. Nah, ini yang paling kita tekankan keterkaitan kerjasama ini. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih Pak John Kennedy. Nah, ini Bang Dodi nih. Kalau saya lihat posisi Bang Dodi ini berada di antara keduanya nih. Kalau berdua ini ribut, Bang Dodi muncul. Nah, kemudian terhadap yang berdua ini Bang Dodi juga mengatur nih, karena sebagai perwakilan pemerintah. Nah, kalau kondisi yang disampaikan Bang Dedi, Pak Kennedy tadi di Jambi dalam kondisi baik-baik saja atau gimana, Bang? Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Desi, Kando kita dari Sekjen KSBSI sudah hadir juga di Jambi, luar biasa ini saudara kita nih ya, orang Jambi juga asli yang sudah berhasil di tingkat pusat untuk menjadi pengurus pusat KSBSI, luar biasa ini bagi saya. Dan Pak John Kennedy juga dari Apindo. Menarik apa yang disampaikan oleh Bang Dedi tadi. Jadi ada orang-orang yang perlu kita perhatikan terkait dengan bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan, kompetensi-kompetensi tadi ya untuk pencari kerja. Ini sebelum menjadi pekerja ya Bang ya. Iya. Nah, bagaimana pemerintah memberikan perhatian buat itu. Nah, saya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bang Dedi tadi. Nah, pemerintah Provinsi Jambi, Bang Dedi, ada program dari gubernur kita, Gubernur Jambi, Pak Haris Abdullah Sani, dalam program 100 harinya beliau juga memberikan pelatihan bagi milenial. Oke, Nah, senada dengan digital tadi ya, Bang ya. Dan Gen Z itu Gen Z ya, jadi ada program itu menjadi program utama termasuk dalam Jambi Tangguh. Jambi Tangguh ya. Jadi Dinas Tenaga Kerjaan Provinsi Jambi memiliki tugas bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan yang didukung tentunya dengan Bapak Gubernur Jambi kepada milenial dan Gen Z yang ada di Provinsi Jambi. Nah, pelatihan-pelatihan ini diberikan tentu mengakomodir kebutuhan pasar kerja, Bang. Nah, tadi Abang sampaikan untuk digital ya, desain grafis ataupun marketing secara digital tadi ya, usaha dengan digital tadi, tentunya mereka harus dibekali dengan pengetahuan juga kan. Nah, melalui kesempatan inilah pemerintah Provinsi Jambi akan fokus memberikan pelatihan-pelatihan itu. Nah, sarananya apa? Kita memiliki BLK komunitas, Bang. Jadi ada BLK komunitas. Ya, BLK komunitas itu berada di beberapa pesantren-pesantren, pesantren ya, didirikan oleh kementerian. Ada ruang belajarnya, ada gedung BLK-nya, itu dinamakan BLK komunitas yang menjadi sarana bagi masyarakat, baik itu siswa-siswa di pesantren maupun masyarakat sekitar untuk melakukan atau mendapatkan pelatihan-pelatihan pembinaan.
Nah, pada kesempatan itulah insya Allah dalam tahun ini juga kita akan melaksanakan kegiatan itu dan beberapa waktu ke depan akan kita mulai. Karena ini merupakan termasuk program 100 hari Bapak Gubernur. Nah, kebutuhan pasar kerja itu kita cermati Bang. Tadi ada kebutuhan desain grafis, ada perbaikan handphone Bang. Ya, Pak John. Jadi ini cukup banyak ya servis handphone. Jadi mereka yang sudah dilatih itu tahun 2024 sudah bisa membuka gerai-gerai untuk servis Sudah HP. mandiri ya? Ya, sudah bisa mandiri. Itu jadi ini sangat diperlukan dan dibutuhkan sekali baik dari pasar kerjanya maupun dari pencari-pencari kerja yang membutuhkan pelatihan-pelatihan. Ada hal lain-lain juga, bukan hanya itu saja yang sifatnya memang kebutuhan pasar kerja di perusahaan. Ya, mengenai teknisi listrik. Teknisi listrik juga ada di dalam pelatihan itu juga. Nah, inilah mungkin jawaban dari bagaimana kita memenuhi pasar kerja yang ada di Provinsi Jambi. Apalagi ya, kami sudah ada regulasi Bang di Perda nomor 2 tahun 2024 itu tentang ketenagakerjaan Pak John, bahwasanya mengamanatkan agar pemberi-pemberi kerja dapat merekrut pekerja-pekerja lokal. Diutamakan pekerja lokal dulu. Ada persentasenya di situ. Yang punya skill. Memang kebutuhan dari perusahaan. Nah, itu kita harus terus himbau ke perusahaan-perusahaan di Provinsi Jambi untuk dapat merekrut tenaga kerja lokal dulu diutamakan. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada hal menarik Bang. Tadi Pak John juga sampaikan bagaimana fungsi pemberi kerja ya, perusahaan, kawan-kawan serikat juga. Nah, momen kali ini dalam rangka Hari Buruh Internasional ini, momennya bagi saya melihat ini sangat luas sekali Bang. Merajut kebersamaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas nasional Bang. Produktivitas Nah, nasional. tadi kita bicara kesejahteraan, ada pengupahan ya Bang ya. Upah yang mungkin kawan-kawan pekerja belum merasa optimal. Nah, kemudian bagaimana perlindungan terhadap jaminan sosial, termasuk juga kesejahteraan perumahan nih Bang. Nah, karena itu adanya program itu kan adanya di badan penyelenggara ya, di BPJS Bang ya. Nah, nanti bisa kita diskusi lagi terkait dengan itu. Tapi pemerintah sebenarnya sudah memikirkan hal itu terkait dengan perumahan-perumahan bagi pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Selain ada tugas khusus juga bagi perusahaan-perusahaan nih yang Pak John Kennedy disampaikan tadi, di wilayah suatu kerja distrik tertentu dia ada mes-mesnya tertentu. Tapi bagaimana kondisi mesnya itulah yang harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dasar kerja. Nah, kita minta juga kepada pemberi kerja, perusahaan-perusahaan menyediakan mes itu jangan asal-asalan. Harus layak Menyediakan huni juga perumahan ya. tuh Bang ya. Harus layak huni lah gitu. benar. Jangan asal-asalan. Ya mereka kan kita kebutuhannya kan ada kebutuhan primer, sandang dan pangan. Nah, pangan ini kan termasuk kebutuhan pokok. Betul, Pak. Nah, artinya memang jangan asal-asalan tapi memang ada memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau mereka sehat, selamat, tentu mereka akan bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan meningkatkan produktivitas. Nah, momen kali ini itu saya pikir sangat luas sekali dan sangat mendukung apa yang diharapkan oleh kawan-kawan pekerja, bagaimana peningkatan kesejahteraan. Jadi sangat luas sekali kesejahteraan yang dimaksud di sini. Nah, dan tentu dalam kondisi ekonomi kita yang ya begini-begini, kita tahu semua bagaimana, dunia juga bagaimana. Artinya memang kita perlu meningkatkan produktivitas. Jadi dorongan peningkatan produktivitas itu bukan hanya dari pengusahanya. Ya, pengusaha kan tadi Pak John katakan pekerja itu aset perusahaan. Nah, kalau asetnya tidak semangat, tentu produktivitas tidak meningkat, nilai jual juga tidak bisa meningkat, nah, tentu akan berpengaruh terhadap tentu ekonomi perusahaan dan ekonomi daerah Provinsi Jambi seperti itu. Dan alhamdulillah sebenarnya untuk Jambi aman-aman saja Pak. Karena ya Bang Deddy, karena Jambi ini sektor unggulannya adalah perkebunan Bang. Jadi harga sawit kan sekarang lumayan nih Bang. Ya, harga kayu juga cukup lumayan. Artinya ya berdampak juga, tapi mungkin di sektor-sektor tentu saja seperti sektor jasa penginapan, hotel nih Bang. Nah, ini yang berdampak sedikit. Kita juga ada dapat pelaporan bagaimana mereka, tapi mereka tetap mempertahankan kondisi pekerja mereka tetap dapat dipergunakan, tidak ada PHK. Mungkin itu dulu Bang.
Misalnya aku nambah sedikit bisa. Boleh bang, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Iyalah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Saya lihat tadi Bang Dedi ya. Ada yang mau disampaikan tadi? Sampai mau angkat tangan seolah-olah mau interupsi. Apa nih Bang? Interupsi sedikit sama Pak Kadis. Jadi kaitan dengan kita sertifikasi yang nak saya omongin tadi, bahwa ketika ada pelatihan dalam bentuk BLK itu kan tidak hanya kemudian soal digitalnya, tapi bahwa kemudian ketika dia masuk ke dunia tenaga kerja ini, dia mau usaha, mau apa, ini sebenarnya bisa kita cari akses ke Kementerian UMKM terkait dengan pembiayaan. Ini kan ada akses di sana, juga ada pelatihannya, ada dana LPDB sebenarnya bisa kita ambil di situ. Karena biasanya ketika dia dilatih, ketika dia menghadapi tantangan di pasar ini kan apa yang nak dia lakukan? Ilmu lah ada. Nah butuh dia permodalan. Nah, maka kita carikan dia ke UMKM. Nah terkait dengan PLN tadi Pak Kadis, saya tertarik gitu bahwa ketika orang punya kemampuan di kompetensi kaitan dengan kelistrikan itu, kita bisa bikin sertifikasi untuk dia. Jadi ada standarnya. Mungkin kalau memang pembangunan belum banyak di Jambi, tenaga kerja ini bisa dipakai di luar Jambi. Ada standarnya untuk tenaga kerja, itu sedikit tambahan saya itu. Oke. Artinya sertifikasi itu untuk penguatan kapasiti dari yang bersangkutan sehingga dia diakui mau dimanapun. Lebih mengarah ke profesional kali ya Bang ya. Profesional. Oke Bang, ini yang lagi hangat nih Bang, May Day. Ada sesuatu nggak Bang yang di May Day besok ini? Kami was-was juga, biasanya May Day itu aksi, demo. Saya tadi masih off the record katanya. Nah, bisa deh Bang, ini udah ditanya belak-belakan nih. Ya, terima kasih Bang Denny. Memang masalah Punya niat untuk ngatur strategi. Iya. Dapat bocoran duluan. memang media ini kan kalau di kalangan masyarakat, media itu pasti identik dengan demo, menutup jalan. Memang banyak hal negatif sebenarnya kan. Tapi sesungguhnya kita juga menyampaikan hal yang baik ke masyarakat, bahwa ada hal-hal persoalan. Kalau buruh itu parsial sebenarnya, tidak ada kayak yang lain. Bahwa hari ini tantangan kita buruh ini kan di nasionalnya tetap masih regulasi yang sekarang barang itu ada di DPR. Nah kebetulan pemerintah kita, Pak Presiden Prabowo ini yang kedua nih setelah Bung Karno, mengajak seluruh tokoh-tokoh buruh untuk melakukan May Day bersama tanggal 1 di May Day. Nah dalam program-program Presiden hari ini sebenarnya ada irisan yang bersentuhan dengan buruh, dan kita juga apresiasi dengan Presiden hari ini ketika dia bisa menentukan upah 6,5 itu luar biasa itu perhatiannya kepada pekerja buruh. Ini bentuk kepedulian. Oleh karena itu buruh juga menengok program-program Presiden hari ini. Ada banyak program, misalnya makan bergizi gratis itu kan baik untuk anak-anak pekerja buruh sebenarnya. Tidak hanya bahwa itu ada pendapatan, tidak hanya pendapatan, bahwa program itu juga baik untuk anak-anak pekerja buruh. Ada pendidikan sekolah rakyat. Ini kan anak-anak buruh ini juga bisa bersekolah. Bagaimana mendidik anak-anaknya bisa cerdas. Nah kalau kaitan tantangan persoalan hari ini dunia ketenaga kerjaan yang akan kita bawa di media itu, memang pertama memang kita meminta kepada Presiden untuk bagaimana undang-undang ketenaga kerjaan itu yang hari ini masuk prolegnas itu bisa kita selesaikan secara bersama, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum, sehingga pekerja buruh juga dapat melakukan itu bersama dengan DPR, membahas perundang-undangan, sehingga jangan lagi kayak digugat. Ya, harapan kita itu kepada pemerintah, selain juga ada soal jaminan sosial. Memang jaminan sosial itu kita berharap yang kata wajib itu, kita berharap seluruh pekerja buruh, tidak hanya yang formal, yang informal juga kita berikan, kan ada programnya. Itu bentuk negara hadir. Nah, lalu penegakan hukum, misalnya Prabowo bilang Presiden dari penegakan hukum, mari kita bersama-sama. Makanya saya minta itu tripartit itu kita kawal bersama. Tripartit itu ada pemerintah,
ada Apindo, ada Serikat Pekerja. Ya. Supaya jangan ribut-ribut, kita duduk, kita bicarakan mana masalah. Mungkin tidak semua bisa kita selesaikan, sebagian bisa kita selesaikan. Menciptakan hubungan harmonis itu memang harus tripartit. Betul, Bang. Jadi isu ketenagakerjaan itu memang masih upah, hubungan kerja, soal outsourcing itu masih Seputar itu, Bang, masih ya. seputar itu. Nah, kalau hari ini misal tadi saya sempat sampaikan perumahan itu harapan kita bagaimana perumahan itu betul-betul dapat direalisasikan sehingga bisa menekan kos buruh itu, pengeluaran buruh itu harapan kita. Nah, ini harapan langsung ke pemerintah nih, Bang Kennedy. Karena tadi itu udah langsung nih, cuman lirikan sedikit aja ke Pak Kadis tadi nih, Bang Dedi nih. Gimana, Bang? Mayday udah menunggu nih dan agenda sudah jelas yang mau disampaikan. Isu kesejahteraan masih paling dominan untuk ditunjukkan. Nah, kalau dari pemerintah sendiri apa, Bang? Karena pasti saya yakin pasti ada persiapan juga nih pemerintah. Kalau dulu mungkin persiapan nangkis, Bang. Nangkis. Kalau sekarang mudah-mudahan sinergis ya. Nah, gimana? Silakan, Bang. Ya, jadi memang harapan kami lah bahwasanya Mayday kali ini kita rayakan dengan sukacita, Asik. dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Walaupun mungkin kita sadari juga bahwasanya memang belum semua perlindungan bagi tenaga kerja itu dapat dinikmati oleh pekerja. Pasti ada case-case-nya atau kasus-kasus yang memang terkait dengan hak-hak pengupahan yang belum optimal, yang belum dilaksanakan, UMP yang belum diterapkan 100%. Itu pasti ada. Oke. Atau hal-hal yang lainnya terkait dengan jaminan sosial yang Bang Dedi katakan tadi bahwasanya ada kawan-kawan kita yang lain yang butuh perlindungan jaminan sosial. Nah, ini Provinsi Jambi ini, Bang, Bapak Gubernur kita komit, Bang. Komit dengan bagaimana memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja rentan dan miskin ekstrim, Bang. Oke. Jadi ada program kita kalau kemarin dan sampai tahun ini juga tetap berjalan itu bantuan khusus bantuan keuangan bersifat khusus. Jadi melalui BKBK itu mengcover dari pekerja-pekerja rentan Dan yang di seluruh Provinsi Jambi ya dan kemiskinan ekstrim. Nah, komitmen dari Pak Gubernur ini sudah terbukti dengan diperolehnya penghargaan Paritrana. Nah, itulah bukti komitmen dari pemerintah Provinsi Jambi. Bukan hanya kalau tugas pekerja di perusahaan itu tugasnya pemberi kerja. Memberikan jaminan itu sudah menjadi kewajiban. Nah, bagaimana cover untuk kawan-kawan kita yang pekerja rentan tadi? Sudah ada upaya kita dari pemerintah Provinsi Jambi dan didukung juga oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, dan insya Allah dalam waktu dekat ini juga, Bang, ada penilaian nih bagi kabupaten kota bagaimana paritrana beliau nih, Pak John termasuk tim 9 nih. Beliau tim asesor di tim 9-nya besok ya dengan Ibu Roida. Yang hadir sini rupanya bukan sembarangan ini. Iya. Nah, jadi itu kepedulian kita, komitmen pemerintah juga melalui Disnaker juga tetap melakukan pengawasan. Selain pembinaan, bagaimana merajut kebersamaan ini antara serikat pekerja, Apindo ya, dalam lembaga LKS Tripartit itu sudah kita jalankan, Bang. Baru-baru ini juga kita ada suara dengan Pak Gubernur, kita bawa lembaga LKS ini untuk bagaimana program ke depannya. Sudah ada program kita 1 tahun ke depan dengan sekretariatnya di Disnaker, seperti kita melakukan silaturahmi ke Tripartit Kabupaten Kota. Kita roadshow ya? Ya, roadshow Kabupaten Kota. Permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, tripartitnya mereka di situ. Bang, izin, Bang. Kami dapat bocoran. Iya. Katanya tanggal 1 besok ada kegiatan bareng ya? Benar? Apa itu, Bang? Iya, jadi dalam menyambut Hari Buruh Internasional ini, kawan-kawan KSBSI Provinsi Jambi yang diketuai di Korwilnya Ibu Roida, mereka melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan. Antara lain ada FGD, dialog tentang serikat pekerja, kesejahteraan pekerja dalam rangka Hari Buruh, dan ada senam sehat bersama nih. Nah, ini biasanya rame nih, karena ada door prize-nya, Bang. Iya. Kalau soal door prize itu pasti rame, Bang. Ya, paling tidak kita ngumpul-ngumpul lah. Nah, Disnaker memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut dan mendukung. Artinya ini kegiatan positif dan harus kita dukung. Bang Dedi tanggal 1 udah pulang? Sudah, karena besok harus meeting kita. Iya. Padahal saya sudah siapkan hotel untuk Bang Dedi. Iya.
lah Bisonian. Oke, Mede, ya dong, kan nasional nih, harus melihat Indonesia secara utuh dari Jakarta. Oke, berarti ada ya Bang ya untuk rangkaian satu. Pak Kennedy, nah ini ternyata beliau tim 9 ya. Aduh, luar biasa. Ini kalau pemerintah udah support nih, Pak. Kemudian kan perusahaan ini yang paling punya kepentingan nih dengan ketenagakerjaan, dengan para buruh. Nah, apalagi Pak yang harus digagas, dibangun sehingga May Day ke depan orang nggak lagi berpikir demo, nggak lagi menuntut hak, nggak lagi berpikir perusahaan ini sebagai sesuatu yang harus digoyang, yang harus supaya ingat, yang harus digoyang terus supaya ingat hak-hak kewajiban-kewajiban mereka kepada para buruh. Apa kira-kira lagi Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi saat ini kita sudah harus merubah mindset. Oke. Kita sudah berupaya untuk merubah mindset kita, jangan sampai May Day itu dikonotasikan sebagai hari demo besar-besaran. Hari pemberontakan. Hari pemberontakan. Memangnya kita Hari perlawanan. Hari perlawanan tidak. Jadi kita kan, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa karyawan itu adalah aset perusahaan. Oke. Nah, aset perusahaan itu berarti inventarisasi daripada aset itu kan karyawan kan termasuk bagian daripada itu. Nah, May Day ini sebenarnya hari konsolidasi para buruh. Bagaimana buruh itu menciptakan suasana, tadi Pak Kadi sudah nyatakan bahwa May Day itu sukacitanya. Nah, disinilah kita berkolaborasi bagaimana kita menciptakan suatu nuansa, di mana nuansa itu dapat menciptakan suasana yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Nah, kita tadi juga kalau bicara BLK komunitas, ini salah satu upaya untuk meningkatkan skill daripada bangsa kita. Karena di situ objeknya adalah pesantren, maka pesantren ini kan generasi ke depan. Nah, ini kita sudah mencoba untuk menciptakan semacam pelatihan-pelatihan, dan bahkan tenaga teknis daripada BLK komunitas ini juga dari Apindo itu melatih misalnya servis handphone, kemudian elektronik dan sebagainya. Ini dari kita bekerja sama, dan kenapa saya bisa bicara begitu, karena saya termasuk tim akreditasi daripada lembaga, termasuk BLK komunitas. Jadi kita mengaudit BLK itu apakah memang memenuhi persyaratan atau gimana. Jadi larinya tuh nanti ke kompetensi. Kompetensi. Iya. Itu nanti Dirjen Vokasi yang lebih, mungkin Pak Sekjen lebih paham, bisa menyampaikan kalau bisa dana yang dari pusat tuh kusukan di daerah. Jadi kita banyak melakukan satu. Berarti mesti sering-sering kita ngopi nih Pak. Iya, ngopi. Tadi kan kita sudah coba kopi dari Kerinci, Pak. Jadi inilah semacam salah satu upaya pengusaha, pemerintah untuk menciptakan ke depan, jangan lagi ada mengatakan bahwa May Day itu sebagai hari pemberontakan. Jadi mungkin kita bisa mengeluarkan aspirasi, pekerja juga bisa menyampaikan hal-hal terbaik dengan kegiatan ke depan. Jadi kita bicara tentang akreditasi, bicara tentang tim 9, bahwa tim 9 ini terkait dengan masalah penilaian daerah. Kami termasuk tim di sana, kita menilaikan daerah sudah sampai sejauh mana perlindungan daerah itu bisa memberikan semacam pelindungan, baik upaya untuk peningkatan tenaga kerja. Jadi dalam hal ini kita mencoba untuk yang lebih baik, dan May Day itu bukan adalah semacam pemberontakan, itu adalah suatu konsolidasi daripada tenaga kerja pemerintah dan buruh gitu ya. Pengusaha. Kembali ke Bang Dedi nih Bang. Kalau saya Bang lagi ngurusin buruh, kalau ini disampaikan oleh Pak John Kennedy tadi, itu menyejukkan nih. Nah, balik ke Abang nih, ionnya apa tidak rasanya tuh Bang? Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Ini Bang Dodi lagi nih yang jadi Bang Dedi lagi nih. Tadi sesinya Bang Kadis,
Lirik-lirik apa iya enggak nih? Sekarang dari para pengusaha nih. Kalau yang disampaikan tadi, asik betul Bang. Nah, kalau menurut Bang Didi gimana nih Bang? Apa iya seperti itu atau memang Abang udah yakin apa yang disampaikan oleh para pengusaha itu seperti itu nantinya? Ya tentu kalau bicara harapan besarnya pasti yang dikatakan Pak John tadi betul itu harapan kita. Pada akhirnya goalnya itu kan menciptakan hubungan harmonis dengan kita sering ngumpul. Mungkin kita ngopi-ngopi ini tidak seberapa, tapi harus ada ide-ide segar itu. Misalnya kayak kita bagaimana membuat komunikasi untuk menyelesaikan masalah itu kan harus duduk gitu. Nah misalnya tadi Pak Kennedy bilang akreditasi itu kan harapan kita bahwa buruh itu ada standarisasinya, dan buruh itu standarisasi itu kan tidak hanya sebatas standarisasi, tapi pengaruh dia kaitan dengan upahnya ketika dia punya kompetensi tadi. Pasti berbeda. Makanya kita berharap semua buruh itu ada sertifikasinya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu kan. BNSP. Ini untuk meningkatkan yang kita maksud tadi, kesejahteraannya tadi. Kan sertifikasinya ada. Nah kita berharap juga BNSP ayo sama-sama, misalnya kayak di Jambi ini, apa yang bisa kita sertifikasi? Sertifikasi pada akhirnya ketika dia masuk ke dunia kerja itu, orang tinggal tengok, aduh sertifikasi. Dia tidak perlu lagi tes layak dia begawi. Nah harapan kita seperti itu. Memang perlu ijazah ya Bang ya? tidak perlu. Kayak isu yang lagi santer. Nah, tantangan kita cuma hari ini untuk sertifikasi akreditasi itu memang kaitan pembiayaan nih. Nah, kita berharap pemerintah, kan kenapa pengusaha tidak mau mengakreditasi atau sertifikasi, memang ada biaya di situ. Nah, pemerintah, ayo sama pengusaha bagaimana membuat standarisasi tadi. Kalau dibebankan pengusaha kan tidak bisa kan, bahwa ini juga ada keuntungan pemerintah karena katanya kita nak menuju Indonesia Emas kan. Iya, betul Bang. Indonesia Emas itu kan peningkatan SDM. Inilah salah satunya ini. Bagaimana SDM kita itu meningkat, pendapatan buruh itu meningkat, dia masuk gawe di mana, nengok sertifikasinya itu langsung masuk, tidak perlu lagi ngetes. Itu harapan kita. Nah untuk harapan ke depan tentunya tadi ya kita berharap pemerintah, Apindo, serikat pekerja, serikat buruh, tentu kita dapat duduk karena zamannya kolaborasi, tidak bisa penyelesaian persoalan hanya kepada Apindo baik, ke serikat baik, atau ke pemerintah baik. Nah tripartit itu betul-betul kita efektifkan. Itu harapan saya ke depan. Bang Dodi, gimana Bang? Yang disampaikan Bang Didi tadi. Iya, baik betul. Istilahnya itu yang harus kita support lah, harus kita support. Bagaimana kebersamaan tadi dengan lembaga tripartit tadi dapat berfungsi secara optimal di Provinsi Jambi lah khususnya. Karena tadi disampaikan ada unsur pekerja, ada unsur pengusaha, dan unsur pemerintah. Lembaga tripartit itu adalah wadah untuk kita bertukar pikiran, berdialog. Apa masalah-masalah yang ada di perusahaan. Jadi ada unsur profesi juga di situ. Nah, jadi artinya akademisinya di situ ada juga. Jadi betul-betul memang bisa menjadi wadah untuk bermusyawarah dan mufakat lah di situ, untuk memecahkan masalah-masalah ketenagakerjaan yang dihadapi. Nah, kemudian kedepannya memang akreditasi ini Pak John ini termasuk asesor ya. Asesor itu akreditasi. Memang anggaran kita beberapa tahun ini tidak ada lagi Pak John. Sementara tuntutan untuk itu banyak Pak John. Saya dikurangin aja. Iya. Efisiensi. Saya hanya beberapa hari menjabat PLT Kadis. Jadi permintaan permohonan untuk akreditasi itu sudah banyak Pak John. Ya, cuman bagaimana saya mau menanggapi, tapi nanti kita akan dorong ke kementerian. Ya, mungkin dari kementerian kita bisa dorong ke sana. Harapan kita ada perhatian khusus lah dari kementerian, walaupun ada efisiensi anggaran. Nah ini mungkin sangat membantu sekali bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Masih banyak Pak, masih banyak lembaga pendidikan yang belum terakreditasi. Selain itu juga, selain akreditasi mereka juga butuh bantuan, sarana prasarana, peralatan, ya Pak ya, sarana gedung dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi PR kami di Snaker menyikapi hal ini ke depannya bagaimana agar seluruh komponen secara bersama-sama yuk kita jaga kondisi ketenagakerjaan ini dengan baik, kita laksanakan aturan ketenagakerjaan ini dengan baik dengan berkeadilan tadi. Jadi berkeadilan, tidak mihak ke sana, tidak mihak ke sini, tapi berkeadilan dengan menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Baik,
Bang Dodi, Bang Dedi, Pak John, ini asik betul diskusi ini Pak. Iya. Cuman memang waktu juga nih kayaknya yang membatasi. Iya. Padahal asik betul ngobrolnya, apalagi Bang Dedi ada di Iya. sini kan, dan isu-isu yang diangkat juga luar biasa. Dan kita baru tahu juga Pak Kennedy rupanya asesor juga, tim 9 juga. Nah, kemudian ya ketua Apindo otomatis gitu kan juga di sana. Nah, jadi emang nggak salah hadir di sini nih, berdampingan dengan Bang Dedi nih. Pak Sekjen. Apalagi Pak Kadis juga ada di sini kan. Ya. Mantap. Oke, waktu juga yang membatasi kita, dan saya berharap sebenarnya diskusi-diskusi seperti ini nggak sekarang aja. Kalau Bang Dodi datang lagi, atau mungkin diundang oleh Pak Kadis, atau mungkin ada event yang dibuat oleh Apindo, nah hadir lagi mungkin dengan topik yang lebih spesifik, lebih menggigit. Iya. Karena memang buruh ya, kalau bahasa tadi perjuangan, ya masih banyak yang mau diperjuangkan di tingkat buruh itu. Karena memang standar hidup saja sudah berubah dari tahun ke tahun. Nah, ekonomi ya saya lihat ada seperti Antam lah Bang. Ya. Ngeri harga emas sekarang itu. Betul. Padahal kalau dibanding jauh-jauh hari sebelumnya orang nggak melirik emas, tapi dengan harga sekarang orang mulai. Nah, perubahan-perubahan seperti itu ya kencang sekali di bumi Republik ini, apalagi cerita tentang buruh. Pasti banyak betul yang harus dibahas itu. Iya. Mungkin sebagai penutup diskusi lah Bang, Pak Kennedy, Bang Dedi, Bang Dodi, masing-masing memberikan closing statement lah terkait diskusi kita sore ini. Walaupun di kafe, tapi itu kan menjadi memori kami nih. Silakan Pak John dulu. Oke, baik. Kita selaku pengusaha kita berharap Oke. ke depan itu supaya tenaga kerja itu mempunyai skill. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah akreditasi, yang kita akreditasi adalah semacam lembaga. Ada BLK komunitas, seperti pesantren, kemudian ada lembaga pelatihan. Nah, lembaga-lembaga seperti ini kan nanti akan mendatangkan semacam orang yang punya skill. Nah, itu yang kami serap. Itu yang kami serap, kita pekerjakan di perusahaan, nanti itu kita jadikan semacam aset kita di dalam bekerja. Nah, ini kita harap. Nah, dengan adanya demikian, ini kan menjadikan semacam pekerja itu memang betul-betul mempunyai kompetensi. Tadi Pak Sekjen bilang nanti dia akan bicara sama Dirjen Vokasi bagaimana digelontorkan uang dari sana, kita adakan pelatihan tentang kompetensi. Ini sangat menarik ini. Saya berharap ini memang betul-betul terrealisasi kan mimpi ini kan. Ya, ya. Nah, Pak Kadis juga dengar itu. Jadi harapannya ke depan mudah-mudahan kita saling berkolaborasi. Ya. Wadah daripada kolaborasi kan sudah disampaikan tadi oleh Pak Kadis bahwa ini ada tripartit. Tripartit itu kumpulan daripada pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dan akademisi. Tadi juga sudah disampaikan. Disitulah kita wacana tempat berkomunikasi bagaimana ke depan kita membicarakan tentang masalah-masalah tentang tenaga kerjaan. Ini sangat baik sekali. Dan kita sangat mendukung sekali, dan harapan kami adalah supaya kami juga memperkerjakan karyawan itu betul karyawan yang mempunyai kompetensi dan skill, sehingga ketika dia bekerja dia memang betul-betul aset yang kami perhitungkan bisa mendatangkan semacam keuntungan yang besar bagi dia sendiri dan perusahaan. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dodi, Pak Dedi, dan selesaikan sama saya Kennedy ini di mana nih ujungnya nih Pak ya? Iya, iya. Gitu. 3D berarti. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini hari ini menjadikan semacam pertemuan yang ada hikmahnya, Amin, amin. mendatangkan suatu wacana yang baik untuk kita. Apalagi Pak Sekjen ini kan susah Pak. Mungkin ketika dia di pusat sana nanti kita hubungi. Mungkin besok hari baru bisa disambut. Tapi ya Enggak lah Bang ya. itu bahasanya Pak. Nah, sebenarnya saya berharap kan biar katakan tidak kan. Nah, jadi kita berharap pertemuan ini ada hikmahnya buat kita dan ini menjembatani aspirasi yang ada di daerah supaya ke depan Jambi akan lebih baik lagi. Saya kira gitu aja Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Kennedy. Bang, silakan Bang. Closing Baik. statement-nya Bang. Closing statement saya pertama, saya terima kasih kepada Kapolda Kepolisian Jambi yang sudah memfasilitasi KSBC untuk mengadakan kegiatan FGD, kepada Kepala Dinas juga Pak Dodi, juga Apindo, juga Pak Denis, Pak Desi. Nah, terkait harapan tentu menuju Indonesia Emas ini kita berharap betul-betul pemerintah pusat kaitan dengan sertifikasi profesi, digitalisasi itu betul-betul menjadi perhatian. Nah, untuk Jambi tentunya saya berharap juga pemerintah Jambi selain mengadakan pelatihan-pelatihan BLK komunitas,
lalu menciptakan mungkin barista-barista tadi, ini kan butuh anggaran. Nah, kita berharap juga diberikan akses permodalan melalui UMKM sehingga mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berbasis UMKM. Itu harapan kita menuju Indonesia Emas. Tentu SDM kita betul-betul harus kita tingkatkan, kita siapkan. Oke, terima kasih Bang Dedi. Bang Dodi selaku Kadis nih. Baik, Silakan ya. Closing statement-nya. Sebenarnya dalam rangka Hari Buruh saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Oke, Bang. Mari kita rajut kebersamaan, mari kita rangkul secara bersama-sama kebersamaan ini dalam rangka meningkatkan produktivitas kita. Harapan kami, mari kita bersukacita dalam memeriahkan Hari Buruh Internasional. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dodi, Bang Dedi, Pak Kennedy, dan Pak Nesi. Forjir Pak. Sudah ngopi di Debati Kopi dan Luar biasa nih Pak, iya. kopinya. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Dan tidak hanya kopi Bang, ternyata kita sudah membahas Indonesia nih, membahas kepentingan publik, membahas hajat para buruh dan juga kepentingan pengusaha, tentunya pemerintah yang hadir di sana secara bersama. Dan tidak mungkin yang kita sampaikan itu nggak tersangkut, karena di luar sana ada pemirsa yang mendengarkan, dan mudah-mudahan ini juga memberikan wacana bagi siapapun yang mendengarkan informasi ini. Dan ini bagian tugas kita Pak dalam rangka tablik, menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat bahwa kondisi Indonesia untuk perburuhan, pengusaha, kemudian bagaimana pemerintah, itu yang kita harus sampaikan apapun itu, dan hari ini kita sudah lakukan itu. Dan sekali lagi Pak, terima kasih Pak Kennedy, Bang Dedi, Bang Dodi sudah hadir. Selamat beraktivitas, sehat selalu, karena saya tahu ini orang-orang hebat rupanya, yang kalau saya nggak nyangka Pak mau hadir di sini. Kalau dilihat kapasitasnya tadi itu mungkin untuk sesuatu yang sulit untuk ngobrol-ngobrol seperti ini, ya ternyata ini bisa. Dan kami dari Orasi mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita selalu membawa apapun yang menjadi bidang kita itu untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bang ya, selamat beraktivitas. Pemirsa, sebuah keniscayaan bahwa buruh tentu akan memperjuangkan hak-haknya, pengusaha tentu akan melakukan kewajibannya, dan pemerintah sebagai yang punya regulasi harus mengatur dan tentu menjadi penengah dong kalau seandainya ada yang berseteru. Tapi bukan perseteruan yang diharapkan, kesejahteraan para buruh yang akan menjadi tujuan utama untuk ditingkatkan, dan itu menjadi isu utama pada waktu May Day nanti. Dan kita selalu berharap tidak hanya buruh, siapapun kita di bumi Indonesia ini harus sejahtera. Terima kasih telah bersama Orasi, semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.